Halo teman-teman semua, bagaimana kabar hari ini? Masih sering jemput ayahnya pakai sistem COD di depan gang? Kali ini saya akan merangkum sebuah film yang mengisahkan tentang dua orang yang dalam profesinya yaitu seorang bodyguard dan pembunuh bayaran terlibat rivalitas yang sangat sengit. Namun kali ini keduanya bersatu untuk mengungkap sebuah keadilan kepada pemimpin negara yang sulit terhadap rakyatnya. Tanpa perlu berlama-lama, langsung saja inilah dia Hitman Bodyguard. Kisah diawali dengan para Interpol yang sedang bernegosiasi dengan seorang pembunuh bayaran yang bernama Darius Kincaid, yang diminta untuk menjadi saksi dalam kasus seorang pemimpin yang zalim terhadap rakyatnya dengan jaminan istri dari Darius akan dibebaskan. Sonya goes free. Para polisi yang diketuai oleh Gaken Ross langsung memindahkan Darius dari Manchester menuju Den Haag, Belanda. Darius yang notabene adalah pembunuh bayaran profesional dalam perjalanan nampak tenang, justru para polisi yang mendampingi yang terlihat tegang, dan Darius sempat bercanda menanyakan status agen Ross. Boyfriend Ruzi? Significant other? Right, one of those I'll always love you texts. Tiba-tiba mobil yang membawa Darius terbalik karena sebuah ledakan dan langsung diserang oleh segerombolan orang yang tak dikenal yang membuat adegan baku tembak tidak dapat terelakkan. Darius yang tak tinggal diam langsung terjun dalam aksi baku tembak dengan para pelaku yang menghadangnya. Namun Darius harus terkena tembakan di bagian kakinya dan Darius langsung dibawa Agen Ross ke tempat yang aman. Ross menelpon mantan pacarnya seorang bodyguard profesional yang bernama Michael. Ross meminta tolong pada Michael untuk mengawal perjalanan Darius menuju Belanda dan meminta Michael mewawancara golongan O untuk Darius. 3 hours away, I'll see you in 2.5. Okay, I guess we will. Michael mendatangi Ross, keduanya terlibat sedikit keributan ketika membahas hubungan masa lalu mereka, dan saat Michael melihat Darius ternyata keduanya adalah rival dalam pekerjaan dan keduanya terlibat baku hantam yang tidak ekstrim namun terlihat konyol. Beralih ke Belanda, kita akan diperlihatkan dengan seorang pemimpin yang zalim yang menjadi terdakwa. Dia bernama Dukovic, yang didatangi oleh seorang Interpol yang berkhianat dan meminta imbalan. Namun Dukovic meminta agar Darius dibunuh terlebih dahulu, baru dia akan membayar. Kincaid is dead. You've been paid in full. Kembali ke Michael yang menemani Darius, tiba-tiba didatangi oleh Interpol dan keduanya mengatur rencana untuk kabur dari tempat tersebut. Darius yang lebih suka menggunakan senjata langsung menembaki semua Interpol yang ada, dan Michael memilih mengatasi dengan tangan kosong saja, dan keduanya berhasil kabur dengan melompati gedung tersebut. Next trick. Show me how we escape without escaping. Let's just try to get to the car without killing anyone, alright? Agent Ross diinterogasi Interpol karena dicurigai terlibat atas kaburnya Darius dan atas terlibatnya Michael dalam misi kali ini, dan Ross diistirahatkan sementara. You, however, can go. I'm placing you on leave. You will surrender your weapon and credentials. Michael dan Darius kabur menggunakan mobil dan terlibat percakapan tentang rivalitas mereka terdahulu, di mana Darius adalah orang yang selalu mengganggu pekerjaan Michael dalam mengawal para kliennya. Fuck Prague. Yeah, Prague. Jadi di sini kita tahu alasan mengapa keduanya terlibat perseteruan ketika pertama kali bertemu. Beralih ke istri Darius yang bernama Sonya yang sangat amat besar tengah dimintai keterangan oleh anggota Interpol tentang keberadaan Darius, dan Sonya diminta untuk menghubungi Interpol jika mengetahui di mana suaminya berada. Know where your husband is. You need to tell us. It's for his own. Fuckers, get out of my fucking cell. Kembali ke Darius yang meminta Michael menepikan mobil karena ingin buang air kecil, dan Michael menurutinya. Michael yang curiga Darius akan kabur langsung keluar dari mobil, dan benar saja Darius merencanakan untuk kabur, namun saat sedang menyalakan mobil berhasil dicegah oleh Michael. You think I'm a fucking idiot? Tiba-tiba mobil mereka berdua ditembaki. Darius meminta Michael menjadi umpan agar Darius mengetahui jumlah pasti orang yang menyerang, dan Darius mengatur posisi menembak yang membuat semua pelaku yang menembaki mobil tewas. I said on 3. You shot early. Yeah, well they did. Michael dan Darius melanjutkan perjalanan dengan jalan kaki karena mobil yang mereka tumpangi meledak, dan saat itu Darius menceritakan tentang awal mula dirinya bertemu dan mengenal Sonya hingga akhirnya keduanya menikah.
Michael dan Darius menumpang sebuah mobil yang berisi para biarawati untuk melanjutkan perjalanan menuju Amsterdam. Darius yang supel ikut bernyanyi dengan para biarawati dan Michael yang santai memilih diam menikmati perjalanan hingga sampai di pelabuhan. But God! This man's killed over 150 people. 250, easy. Di atas kapal, Darius menceritakan alasan dirinya menjadi seorang pembunuh lantaran diawali sifat dendam dengan seseorang yang telah membunuh ayahnya yang berprofesi sebagai pendeta. Gets around to pointing at me. Yeah. You'll be pointing at one of the good guys. Sampai di Amsterdam, Darius dan Michael singgah di tempat rahasia milik Michael dan Michael meminta Darius untuk mandi dan bersiap-siap menuju persidangan. 4 hours to court. Let's get cleaned up. I need to change my... Darius yang ingin mengantarkan bunga terlebih dahulu untuk istrinya dikawal Michael untuk berjaga-jaga siapa tahu ada orang yang akan menyerang Darius. Dan benar saja ternyata banyak orang yang mengintai Darius namun berhasil dibereskan oleh Michael dan Darius dapat mengantarkan bunga dengan aman. The flowers delivered, huh? Darius menyarankan agar Michael balikan saja dengan Rose, toh keduanya masih saling memiliki rasa. Namun Michael menolak karena mengira Rose adalah orang yang menyebabkan kliennya tewas yang akhirnya membuat karir Michael merosot. Darius yang mendengar alasan Michael langsung tertawa dan mengatakan jika klien Michael tewas bukan karena Rose melainkan dirinya yang berhasil menembak dengan akurat dari sebuah lubang yang ukurannya setara dengan BH ukuran C. meters to a firm C-cup titty-sized window. Pow! Michael yang kesal meninggalkan Darius dan langsung mendatangi sebuah warung kopi untuk minum dan curhat. Di saat bersamaan Darius keluar lalu diserang oleh banyak orang yang telah menunggunya. Michael memilih tidak peduli dan malah terus-menerus curhat kepada penjaga warung kopi tersebut. Darius berusaha kabur menghindari orang suruhan Dukovic. Di saat bersamaan Michael membantu mengawasi Darius dan mengatasi anak buah Dukovic dengan menggunakan motornya dan terlibat baku hantam dengan anak buah Dukovic. Michael ditangkap oleh anak buah Dukovic lalu dibawa ke sebuah tempat dan diinterogasi tentang di mana keberadaan Darius. Michael yang tak membuka suara harus disetrum dan tak lama kemudian muncul Darius yang langsung menghajar semua pasukan Dukovic hingga tak tersisa lalu membawa Michael pergi. I just want to apologize for laughing about popping. Michael dan Darius langsung menuju pengadilan namun diikuti oleh pasukan Dukovic dan harus terlibat aksi kejar-kejaran yang sangat seru dan semua pasukan Dukovic berhasil dienyahkan oleh Darius dan Michael. Darius tiba di pengadilan dengan waktu yang sangat mepet namun masih diizinkan untuk melakukan kesaksian. Darius menceritakan profil dirinya dan mengatakan jika ia pernah diminta Dukovic untuk membunuh lawan politiknya. Namun Darius menolak karena sempat mendengar Dukovic akan membantai orang-orang yang tidak bersalah. Slaughter a village outside Polatsk. I'm not down with killing innocent people. Darius diminta oleh para hakim menunjukkan sebuah bukti lalu Darius menunjukkan sebuah situs yang harus diekstrak terlebih dahulu dengan aplikasi Sharkiver karena memiliki password. Yang ketika situs terbuka terlihat jelas Dukovic yang melakukan aksi pembantaian terhadap rakyat sipil yang tidak bersalah. All caps, except Dick is... Dukovic yang terpojok meminta anak buahnya untuk menyiapkan plan B dengan menyiapkan sebuah truk yang diisi bahan peledak untuk membuat suasana rusuh di pengadilan. Lalu Dukovic akan melarikan diri. Darius yang akan ditembak oleh Dukovic langsung dilindungi oleh Michael yang membuat Michael mengalami luka tembak. Darius meminta agar Michael tenang karena Darius akan bersama Michael, namun Michael meminta agar Darius menyelesaikan misinya yaitu dengan menangkap Dukovic. I did my job. You go do yours. Go get that motherfucker. Di sisi lain, Rose terlibat baku hantam dengan atasannya yang sudah berkhianat dan saat dalam kondisi terbojok muncul Michael yang menyelamatkan Rose. I'll get some help. Stay here. Darius terus berusaha mengejar Dukovic meski mendapat serangan dari anak buah Dukovic yang tersisa, namun Darius berhasil menembak Dukovic dan meminta Dukovic untuk duduk di atas balkon. You heard me, bitch! Up on the ledge!
Dukovic memainkan psikologi Darius dengan mengatakan jika orang seperti Darius dosanya tidak akan diampuni. Darius yang percaya jika Tuhan Maha Pengampun justru tertawa mendengar ocehan Dukovic dan langsung menendang Dukovic karena sudah berani melukai Michael. When you shot my bodyguard. Darius kembali menemui Michael yang sedang berduaan dengan Rose dan keduanya pun kembali bercanda dan film pun tamat. Pops, like that shot through that kitty small window. Kurosawa's playing. Okay, that's enough. Film yang bagus meski dibumbui dengan adegan yang humor, namun tidak menghilangkan esensi dari adegan baku hantam dan tembak-tembakannya. Hikmah yang dapat kita ambil dari film ini adalah, jadilah pemimpin yang baik, jangan seperti kepala daerah di wilayah saya, sudah kena OTT KPK, pas kampanye banyak janjinya, tapi jalan rusak di mana-mana. Sekian review film kali ini, saya Udin melaporkan dari rumah, sampai jumpa di video selanjutnya dan terima kasih buat kalian yang sudah menonton.